Ya, Fajri dan pemirsa TVRI dalam debat perdana Capres AS yang digelar Kamis malam waktu Amerika Serikat, baik Joe Biden maupun Donald Trump ini saling serang dalam tiga isu, antara lain ada isu imigrasi, isu ekonomi, dan juga Gaza. Mereka juga saling serang terkait masalah hukum. Biden menyerang Trump terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Kita tahu bahwa Trump sedang menghadapi 4 kasus hukum, dan Trump juga membalas dengan kasus hukum yang tengah menimpa putra Joe Biden, yakni Hunter Biden. Keduanya ini tidak melakukan jabat tangan baik sebelum maupun sesudah debat semalam. Namun debat ini memang diikuti dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan pemilih Amerika. Kita melihat banyak sekali nonton bareng, nobar di kafe-kafe dan juga tempat publik di banyak sekali kota-kota di Amerika Serikat. Dan sejumlah video juga memperlihatkan bahwa ada pemilih yang mengikuti debat dari dalam pesawat ketika di dalam perjalanan. Jadi satu kabin pesawat itu hampir semuanya nonton debat. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika cukup antusias mengikuti debat semalam. Meskipun sebetulnya perlu diingat pemirsa bahwa baik Joe Biden maupun Donald Trump sama-sama belum resmi menjadi calon presiden dari masing-masing partai pendukung. Pencalonan resminya baru akan diumumkan dalam konvensi partai. Nah, konvensi Partai Republik pendukung Donald Trump baru akan digelar bulan Juli, dan konvensi Partai Demokrat pendukung Joe Biden baru akan digelar bulan Agustus. Kalau gitu kenapa dong bisa udah ada debat capres gitu? Jadi debat capres di Amerika biasanya digelar oleh Komisi Debat Presiden, biasanya September atau Oktober jelang pencoblosan bulan November. Tapi kemarin ini idenya dari CNN, dari stasiun televisi, dan mereka menggelar debat memang sebelum konvensi untuk menjadi semacam gebrakan baru dalam Pilpres AS tahun ini, Fajri. Baik, dengan adanya isu-isu yang dibahas, lalu bagaimana dampak pasca debat perdana ini terhadap pilihan warga Amerika Serikat? Ya, Fajri, sebuah survei cepat dari CNN yang digelar semalam menunjukkan bahwa 81% pemilih terdaftar yang ikut menonton debat semalam ini menyatakan tidak merubah pikiran atau pilihan mereka. Hanya ada seporsi kecil 5% dari pemilih terdaftar yang menyatakan mereka berubah pikiran. Nah, kalau kita lihat ada sejumlah survei yang berlangsung sebelum jalannya debat semalam, misalkan dari situs agregasi 538 misalnya, menunjukkan bahwa Trump unggul sangat tipis 0,2% dibandingkan Presiden Biden. Namun survei dari YouGov misalnya menunjukkan bahwa 56% pemilih ini tidak suka terhadap Donald Trump. Di sisi lain ada juga survei dari AP yang menyatakan bahwa 59% pemilih ini tidak setuju dengan tidak mendukung pemerintahan Biden. Namun sejumlah pengamat mencermati bahwa ini masih bulan Juni, jadi pemilih Amerika ini belum masuk ke mood pemilu begitu, karena biasanya debat itu digelar September, Oktober, dan pemilihannya baru bulan November. Jadi ini masih Juni, masih lama. Konvensi partai juga belum dilaksanakan. Jadi pengamat memperkirakan bahwa pemilih ini baru akan lebih tune in, lebih mengikuti proses Pilpres lewat debat ini setelah konvensi partai begitu, Fajri. Baik, Rio Tuasika melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.